Kan yang sangat ya tapi sekarang udah terlewati selama 2 bulan itu gitu. Ketika ada temen yang melakukan sebuah perjuangan yang sama, terus kemudian menerima intimidasi, ancaman gitu ya, bahkan sampai keluarga juga diancam. Nah, Pak Guru kan bisa melewati itu gitu. Artinya nggak berhenti, ya udahlah, aku gini aja, bikin yang sesuai sama mainstream aja gitu. Nah, Ah, pesannya buat sahabat-sahabat yang mengalami hal yang sama apa? enggak. Saya nggak akan ngasih pesan apapun. Karena kalau misalkan saya ngasih pesan juga itu saya tidak memberikan dukungan yang berarti kepada Oh, mereka gitu. oke, oke, Jadi oke. bisa jadi keputusan yang baik ketika misalkan mendapatkan ancaman adalah mundur. Itu bisa jadi lebih baik kan. Mundur, kemudian berpikir mau menambah bargaining, menambah daya tawar, Iya, iya, memperkuat diri iya, dulu iya. baru maju lagi itu juga bisa kan. Oke, oke. Atau Kondisinya beda-beda setiap kondisinya orang ya. berbeda-beda. Jadi tentu saja yang saya alami juga berbeda. Saya sekarang mendapatkan banyak dukungan, saya mendapatkan banyak tantangan dan hantaman dan saya percaya ini belum berakhir dan ini bukan puncaknya. Masih Oke. ada lebih banyak cerita, masih ada lebih banyak polemik, ada lebih banyak pesan-pesan moral yang nanti akan tumbuh di masa depan. Jadi uh, ya silahkan berjuang dengan pertimbangan masing-masing. Oke. Nah, menarik tadi ketika Guru Gembul bercerita bahwa apa ya, memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok Pahlawi dan lain sebagainya itu kan justru menjadi pioner menurut saya gitu. Bahkan sekarang ratusan bahkan mungkin ribuan ya konten-konten reaction yang ikut Iya. ngehajar Pak Alawi itu kan. Aduh, awal mula Guru Gembul bener-bener berani itu kan semua orang tahu gitu. Nah, tetapi di sisi lain Guru Gembul juga dengan fire mendatangi markas kalau nggak salah Habib Bahar juga. Iya, Dan siapa aja yang didatangin? bukan didatangi. Kalau Habib Bahar memang didatangi. Datang ke markasnya, Iya, ke pesantrennya. ke pesantrennya. Apa yang Bogor itu atau ya deket situlah. Di situ tuh deket ini deket markas Ahmadiyah juga Iya, ternyata. iya, iya. Nah, di situ ya pernah terus ke Pak Habib Ketemu Rizik. nggak Enggak, di Habib Bahar? enggak. Padahal kalau kita Eh, lihat videonya viral ketika di pesantren bawa pedang gitu, nggak ada ketakutan sedikit pun gitu. enggak, iya saya yakin beliau itu bukan seorang kriminal. Oke. Jadi em, tindakan-tindakan yang beliau tampilkan itu nggak jauh dari impulsif gitu. Jadi saya merasa beliau itu adalah termasuk orang yang berpikirnya kurang jauh. Iya, bernalarnya saya mohon maaf ya, kurang jauh. Jadi tindakan-tindakan ekstrim yang diperlihatkan di media sebenarnya ya tidak jauh dari reaksi berlebihan dari seorang yang tidak mempertimbangkan perbuatannya. Kalau misalkan beliau punya waktu sedikit untuk mempertimbangkannya, saya yakin beliau tuh nggak gitu-gitu amat. Jadi, dan saya pun hanya mengajak diskusi. Jadi termasuk ke Pak Habib Rizik gitu. Ada beberapa kan, saya tuh bukan mendatangi orangnya. Kalau Pak Habib Rizik itu saya menghubungi orangnya Oke. melalui beberapa jalur yang saya Mm-mm, ketahui gitu. mm-mm. Ya nggak ada yang mau gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi intinya seperti itu. Dan saya tuh tidak untuk menghujat, tidak untuk mencaci maki, untuk ngobrol, untuk Mm-mm. diskusi. Sama seperti saya ngobrol dengan orang lain, saya tuh ya ajak aja diskusi gitu. Dengan orang yang setuju, dengan orang yang tidak setuju ya saya juga ajak diskusi. Kayak kemarin gitu dengan Pak Mardigu gitu. Ya, saya tuh udah bilang ke Pak Mardigu dan beliau juga sudah tahu bahwa saya tuh nggak nggak menganggap bahwa gagasan MMT-nya itu masuk akal gitu. Ya, tapi kan beliau tetap aja Ya, 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 eh, ya. kawan saya, Ah, ah, kemudian ah. pendukung saya, kemudian bahkan juga merelakan namanya untuk dicantumkan dalam yayasan yang saya bangun Ah, gitu. ah, ah, ah. Kontribusinya luar biasa. Tapi soal ide ya bahwa kalau misalkan berdagang misalkan pinjamkan ke teman apa segala rupa yang bikin MMT kecil-kecilan yang seperti itu ya saya bilang ya enggak gitu. Ya enggak apa-apa kan berbeda pendapat itu enggak apa-apa. Saya beda pendapat dengan banyak orang tapi kan ya kita bisa bekerja sama dalam banyak hal. Kalau misalkan kita fokusnya pada perbedaan pendapat, siapa di antara manusia di seluruh dunia ini yang 100% pendapatnya sama dengan kita kan?
Ya kecuali orang-orang yang kelewat sakit gitu. Jadi ya gak apa-apa, aman, damai, tentram dengan orang-orang yang berseberangan. Cuman kadang-kadang bahwa sikap mereka mengecewakan dan memang harus dikritik, ya kritik aja, sampaikan, ya nggak apa-apa juga kan. Ya gitu. Jadi misalkan kemarin yang terbaru gitu. Saya kan berteman juga dengan Pak Deddy dan saya komplain langsung ke Pak Deddy, Pak ini ngomong tuh yang bener dong gitu. Bapak sebagai Deddy kok buzzer ya. Iya, Deddy Corbuzier iya. yang terus kemudian dikritik sama guru gembul. Banyak pihak yang menyebut Anda Deddy kok buzzer itu kan. Iya. Iya kan, ya saya plesetkan nama podcastnya juga jadi Closet Hidor. Karena nggak dipisah gitu ya. Iya, tapi kan beliau juga akhirnya ketawa gitu. Menerima kan? Menerima itu. Nah, jadi ya gak apa-apa. Makanya saya juga ngobrol sama, misalkan ya, saya dengan wakil menteri, dengan menterinya ya ngobrol ya nggak apa-apa. Dan orang-orang juga di lingkaran sana juga nggak apa-apa ngobrol begitu tuh. Wah, habis ya? Enggak, lanjut. Oh enggak. Iya, jadi mari kita diskusi, dan diskusi ini tidak menakutkan orang-orang. Jadi jangan berpandangan seperti kita itu hidup di zaman Orde Baru. Bahkan yang hidup di zaman Orde Baru pun tokoh-tokoh besarnya siapa? Gus Dur, Amin. Iwan Itu Fals, tuh. Iya Gus Dur. Amin Cak Nun ya. Cak Nun. Cak Nun. Tokoh-tokoh yang dikenal besar di zaman Orde Baru adalah tokoh yang berani berpendapat sekaligus berani berkontribusi terhadap perkembangan ke tatanegaraan kita. Iya. Cak Nun itu kan ngasih ide-ide tapi Cak juga Nun, mengkritik. Cak Nur. Cak Nur ya, sama-sama Cak itu ya. Cak. Maaf. Ya, itu kan mereka tuh memberikan kontribusi tapi juga mereka mengkritik gitu. Jadi ya kenapa dengan seperti itu? Biasa aja. Itu bukan, ketika saya berani melakukan itu bukan pertunjukan nyali, bukan pertunjukan keberanian. Justru orang yang kok berani sih kayak gitu, nah itu yang pengecut. Yang penakut gitu. Enggak, biasa aja lah. Kita memaknai hidup adalah dengan harapan kita bisa bereksistensi gitu, bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, Pak Guru ini kan ketika bikin konten-konten itu kan kita lihat seolah-olah ide itu tumpah-tumpah gitu, bahkan kewalahan untuk melakukan eksekusi terhadap ide-ide itu yang akan dibahas gitu kan. Nah, gimana sih proses yang dialami Guru Gembul untuk kemudian menjadi memiliki sebuah ide yang banyak banget, itu kan nggak semua orang bisa gitu. Ada nggak tips gitu? Kalau nggak salah dulu pernah cerita diendapkan dulu atau apa, aku lupa gitu. Aku pengen ketika belajar kan sering Pak Guru melamun kan katanya gitu kan. Nah, aku pengen coba di-share dong ke teman-teman gitu. Diendapkan tuh gini maksudnya. Ketika saya baca sebuah buku, satu aja bukunya ya, bukunya itu katakanlah adalah buku apa yang paling menyenangkan untuk dibahas tuh? Sapiens. Sapiens ya, Sapiens. Nah, buku Sapiens itu bisa jadi 100 lebih konten tentang awal mula manusia yang gitu, kemudian di situ ada Neanderthal, bahwa Neanderthal itu ternyata berkaitan dengan manusia modern, dan bahkan manusia modern juga kawin campur dengan Neanderthal, sedangkan manusia yang lain yang misalkan Homo pekinensis tidak dan sebagainya, itu baru situ aja, itu bisa bikin 10 episode hanya dari situ aja. Jadi ketika saya misalkan, misalkan ya, saya ngambil dari kacamata ideologis, bahwa ideologi manusia itu tidak murni sains, bahkan mengingkari sains. Sains itu mengatakan bahwa manusia itu secara genetik memang beda. Tetapi oleh ideologi humanisme, manusia itu harus dianggap setara. Nah, pertentangan antara sains dengan ideologi itu bisa jadi sebuah konten. Hanya gara-gara ada temuan yang dituliskan oleh Hariri itu yang bilang bahwa Homo Neanderthal kawin campur dengan Homo erectus di satu wilayah dan wilayah yang lain tidak bercampur. Akhirnya memang secara genetis ada manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitu. Atau itu juga bisa dikaitkan dengan misalkan teori evolusi. Bahwa ternyata sains modern tidak bisa lepas dalam
skenario yang manapun dari teori evolusi. Lalu bagaimana kalangan agamawan menerima itu? Itu bisa jadi sebuah konten juga. Itu bab satu Sapiens. Jadi saya baca satu buku. Kalau misalkan saya baca 2 buku, kemudian saya komparasikan, itu jadi menghasilkan jauh lebih banyak lagi ide. Makanya otak saya tuh lebih mungkin stres gara-gara kebanyakan ide daripada kekurangan ide gitu. Dalam hal itu saja. Jadi mengait-ngaitkan. Makanya saya tuh, ya ini termasuk, ini bukan iklan ya, tapi saya bikin kuis juga diantaranya adalah untuk menumpahkan. Jadi ide-ide soal ini saya bikinkan jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu. Makanya ya nanti kuisnya itu untuk menumpahkan yang ingin saya sampaikan yang tidak mungkin saya didiskusikan di kanal YouTube gitu. Begitu. Dan terkait dengan project kuis tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak Guru biar teman-teman di Ngaji Roso tahu gitu. Ya, jadi kuisnya itu sama seperti cara cermat zaman dulu. Itu tuh maksudnya orang-orang itu diuji, dilombakan untuk berhadapan dengan soal-soal yang menantang, begitu kan? Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Jadi nanti ada kuis, ada cerdas cermat, di mana orang-orang dari mulai SMP, SMA, kuliah, universitas, selebriti, komunitas, para pejabat, itu sebagian sudah ada yang daftar. Nah, itu mereka akan diuji dengan soal-soal yang saya buat. Nah, kemudian ya kalau menang dapat hadiah, ya semacam itu, sesederhana itu. Sama seperti kuis yang lain, cuman soal-soalnya itu saya desain sedemikian rupa agar setelah orang nonton 2-3 kali, maka mereka akan sangat senang untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ada hal yang saya kembangkan di dalam situ gitu, dalam bentuk soal-soalnya gitu. Saya akan acak-acak secara emosional para peserta dan para penonton secara emosional. Jadi nanti udah nonton kuis tapi jadi kayak nonton sinetron gitu. Atau nonton film gitu yang emosinya diaduk-aduk yang seperti itu. Targetnya apa? Motivasinya untuk generasi muda apa? Yaitu agar anak-anak generasi sekarang itu berpengetahuan terkait dengan hal-hal yang seharusnya mereka tahu. Ini supaya menjadi trigger agar mereka punya atensi yang lebih besar terhadap ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Jadi anak-anak zaman sekarang itu berpengetahuan hanya sesuai dengan bubble-nya, sesuai dengan chamber-nya, sesuai dengan keinginannya. Maka saya katakan itu adalah pola pikir orang-orang yang apa ya? Itu adalah orang-orang yang seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Picik gitu. Jadi itu akan merusak masa depan karena pada akhirnya dia hanya menganggap bahwa golongan kelompoknya saja yang benar gitu. Gitu kan? Kalau misalkan kita hanya mau mendapatkan informasi dari kelompok yang kita kehendaki, dari versi yang kita kehendaki gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan wah, sekarang lagi booming nih musik alternatif gitu. Padahal di luar mah yang kelompok yang lain mengatakan, "Oh, yang sekarang lagi berkembang itu adalah musik rap gitu." Ya karena mereka masing-masing ada di bubble-nya gitu. Oke. Pak Guru, aku pengen konfirmasi lagi. Jadi ide yang banyak itu Pak Guru dapetin lewat baca kebanyakan? Nggak lewat baca, dari manapun. Ya, ketika saya lihat ini aja, saya udah kepikiran konten nih. Ketika saya misalkan ini, saya ada di hotel ini, yang pertama saya ngobrol ke Bapak tadi itu apa? Ingat nggak? Hantu. Lorong hantu. Enggak, itu sesudahnya. Saya bilang ada kecurigaan bahwa di sini ada orang main dengan pejabat gitu. Oh iya. Karena ini kan adalah daerah resapan air seharusnya. Bangunan sebesar ini, semegah ini, iya benar juga. Ada di puncak. Iya. Ini coba kita lihat mapnya, itu langsung kepikiran kan di situ kan. Di situ lihat ikan, di situ lihat apa, lihat. Nah, Bapak yang gondrong itu, saya juga kepikiran tuh. Apa tuh? Itu kenapa ada salib-salibnya sedikit di situ? Saya tuh mulai berpikir, wah ini mempertunjukkan agamanya. Oh bukan, itu adalah mahkota. Itu adalah mahkota dari sebuah klub. Ya segala rupa itu kan banyak bisa langsung jadi konten. Keren sih emang Guru Gembel, luar biasa. Pak Guru, kenapa ya pejabat kita itu kadang di masa menjelang purna tugas itu dia bikin sebuah bangunan-bangunan monumental. Sebut aja misalnya kayak IKN yang dipaksakan. Belum lagi kalau di Jawa Barat Masjid Al-Jabar yang kontroversial karena terindikasi korupsi dan lain sebagainya. Bahkan
membebani Kang Deddy kan akhirnya dari Pak RK. Perspektif Guru Gembul gimana tentang hal ini? Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan, dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba, ini bukan untuk menjelekan Kang Deddy gitu ya. Saya juga temenan sama beliau, kontakan juga sama beliau dan sebagainya. Tapi coba pikirkan begini, pernah nggak Kang diejek sama satu orang terus kita tuh langsung down? Pernah kan? Atau dipuji sama satu orang kemudian kita tuh merasa naik gitu. KDM, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan orang-orang yang terkenal itu perharinya sama ribuan orang dihujat atau dipuji, disayang atau diintimidasi dan lain sebagainya. Gak mungkin dia nggak berdampak terhadap mentalnya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi gubernur. Barter. Bapak barter dan Bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Dan kita menemukan ada banyak sekali tokoh yang hancur gara-gara pujian, tokoh yang hancur gara-gara kritikan. Kita misalkan mengetahui Pak Harto itu di masa awal pemerintahannya tuh jenius. 2 masa pemerintahannya itu luar biasa. 3 oke, swasembada. Berikutnya sampai akhirnya sejak tahun 90-an tidak sekuat itu lagi, tidak sehebat itu lagi dan sebagainya, dan bahkan beliau percaya pada seorang pembual yang Pak Harmoko kita sebutnya misalkan, yang selalu dekat dengan Pak Harto dan selalu mengatakan rakyat masih butuh Bapak, ayo naik lagi, rakyat masih butuh Bapak. Dari mana dia punya data? Kan enggak. Nah, akhirnya apa? Digulingkan oleh egonya sendiri. Nah, Pak KDM mungkin aja terdampak seperti itu, dan rakyatnya juga sama seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap pada pihak lain, betapapun orang itu tuh baik. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita akhirnya menghasilkan monumen-monumen besar di akhir masa jabatannya? Ya, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bernalar rendah. Ya, harus disebutkan, saya mohon maaf ya. Dan jangan disanggah, oh kita pinter-pinter ya. Kalau misalkan pinter-pinter kita maju lah. Tapi kan negara kita nggak maju kan, korupsinya tinggi gitu kan, pemalakannya tinggi. Ya artinya sebenarnya kita tuh bernalar rendah. Nah, masyarakat bernalar rendah itu sangat tergila-gila pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara indrawi, secara demonstratif gitu. Kalau misalkan mereka berpikir soal hal-hal yang abstrak, mereka tuh nggak ngerti. Jadi sering saya sampaikan, ketika negara berkembang, pengen kelihatan maju, dia bikin gedung tertinggi di dunia, museum terbesar di dunia. Dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak kita dijumpai di wilayah-wilayah yang sudah sangat maju. Mereka tuh nggak berpikir tentang bangunan tertinggi, mereka berpikirnya soal bagaimana cara mengantri. Bagaimana caranya sistem buang sampah sembarangan, sistem buang sampah agar bisa dikelola dengan baik gitu kan. Bagaimana caranya agar ketatanegaraan kita menjadi lebih baik.